Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi dalam Tembok Tontonan Edukatif bersama orang keren. Bersama saya Cynthia Hairunisa. Dalam Tembok kali ini, Cynthia mau ngebahas tentang jurusan pendidikan non-formal. Pada tahu nggak apa itu pendidikan non-formal? Pasti pada nggak tahu kan? Makanya simak video ini. Nah, sebelumnya kalian pasti belum pada tahu kan apa itu pendidikan non-formal. Karena emang pendidikan non-formal itu masih kurang familiar banget di halayak ramai. Makanya kali ini Cynthia mau ngejelasin kalau sebenarnya pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada pendidikan formal, yang kedua itu ada pendidikan informal, serta yang ketiga ada pendidikan non-formal. Pendidikan formal sendiri adalah pendidikan yang teratur dan berjenjang. Jadi pendidikan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah memiliki kurikulum itu disebut dengan pendidikan formal. Jenjangnya itu dari sekolah dasar, sekolah menengah maupun ke perguruan tinggi itu disebutnya dengan pendidikan formal. Yang kedua ada pendidikan informal atau pendidikan keluarga. Jadi pendidikan informal ini adalah pendidikan yang kita dapatkan dari kita masih kecil sampai kita dewasa nanti. Jadi pendidikan-pendidikan yang dari orang tua, dari teman-teman sekitar kita maupun dari lingkungan kita itu disebutnya dengan pendidikan informal. Yang ketiga baru pendidikan non-formal, teman-teman. Jadi pendidikan non-formal adalah pendidikan yang struktur dan berjenjang yang dihadirkan khusus sebagai pelengkap, penambah, dan pengganti dari pendidikan formal. Jadi nanti lulusan-lulusan dari pendidikan non-formal ini dihargai setara dengan pendidikan formal. Seperti itu. Ya, kenapa sih harus ada pendidikan non-formal di Indonesia? Hadirnya pendidikan non-formal di Indonesia merupakan pelengkap, penambah, serta pengganti dari pendidikan formal itu sendiri. Karena di Indonesia ini masih sangat banyak orang-orang yang belum bisa merasakan pendidikan formal atau sekolah secara formal. Itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor geografis Indonesia yang tidak memungkinkan semua warganya bisa merasakan bersekolah secara formal. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor finansial atau faktor ekonomi yang memaksa sebagian ya anak-anak Indonesia itu tidak bersekolah. Makanya hadirlah pendidikan non formal ini sebagai itu tadi pelengkap, penambah, serta pengganti adanya pendidikan formal. Jadi adanya pendidikan formal ini bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang belum pernah merasakan sekolah secara formal itu bisa merasakan sekolah gitu. Jadi jalur non formal ini nih nanti ada paket A atau paket B, lalu ada juga paket C. Jadi paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C itu setara dengan SMA. Jadi kalau kita berkuliah di pendidikan non formal nantinya waktu semester-semester awal ya, kayak semester 1, 2 itu nantinya kita bakalan lebih banyak teori. Jadi perkuliahan kita lebih banyak belajar di kelas gitu. Walaupun sesekali adalah kita nanti bakalan observasi keluar gitu. Tapi mulai dari semester 3, 4, 5, 6 itu bakalan lebih banyak kegiatan di luar. Contohnya kayak nanti kita ngadain penyuluhan atau observasi ke lembaga-lembaga pendidikan non formal itu sendiri. Lalu melakukan pengabdian juga seperti itu. Lalu bagi kalian yang nanya apa aja sih prospek kerja di jurusan PNF ini setelah kita lulus. Jadi prospek kerja setelah kita lulus dari jurusan ini, yang pertama kita bisa kerja di PAUD, lalu kita bisa kerja di BKKBN juga bisa, lalu bisa kerja di dinas sosial, di dinas pendidikan pun bisa, lalu kita ke SKB bisa, ke PKBM bisa, menjadi tutor bisa, kita bisa menjadi pamong juga bisa, pokoknya banyak banget. Jadi bagi kalian nih teman-teman semua yang memang memiliki passion di bidang sosial, jurusan ini bakalan cocok banget sama kalian. Pokoknya recommended. Guys, aku mau cerita. Jadi PLS Untirta atau pendidikan non formal di Untirta adalah jurusan tertua
kedua di Untirta. Jadi yang pertama hukum, yang kedua itu ada PLS atau PNF. Jadi dulu itu nama jurusan pendidikan non formal adalah PLS. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada yang nanya pendidikan pendidikan luar sekolah sama pendidikan non formal itu artinya sama. Jadi kalau ada yang kuliah di jurusan PLS dan PNF itu sebenarnya sama aja jurusannya gitu. Terus udah gitu jurusan pendidikan non formal di Untirta ini udah berakreditasi A, yang mana itu bakalan menunjang kalian setelah lulus nanti. Jadi jurusan ini emang, jadi aku mau ngasih tahu juga kalau sebenarnya jurusan pendidikan non formal ini nggak cuma ada di Untirta doang. Jadi ada beberapa Jadi ada juga di beberapa universitas. Yang pertama itu ada jurusan PLS di Unsil. Lalu ada juga jurusan PLS di UNJ. Cuman kalau yang di UNJ itu namanya pendidikan masyarakat. Lalu ada juga di Untirta, ya kan, salah satunya. Terus ada juga di Universitas Negeri Malang juga ada. Terus banyak deh sebenarnya, lu aja yang nggak tahu, kudet kan lu. Makanya cari tahu di internet banyak. Pokoknya jurusan ini tuh. Nah, sekian informasi mengenai jurusan pendidikan non formal dari Cynthia. Kalau sekiranya kalian masih kurang penjelasannya, kalian bisa dengerin nanti di podcastnya KKM 95 Untirta 2020. Karena di sini nggak dapat AdSense teman-teman, makanya durasinya seperti itu. Sampai jumpa di tembok selanjutnya. Dadah. Tapi tetaplah di Untirta tuh yang terbaik karena udah kampusnya A, terus jurusannya juga A. Keren ya, pokoknya udah masuk Untirta aja.